Sejujurnya, Max tidak mengungkapkan perasaannya dengan harapan Jubilian akan membalasnya. Dia kehilangan kesabaran setelah mendengar Jubilian mencela putra mahkota, yaitu dirinya sendiri. Frustasi yang telah lama terpendam di dalam dirinya akhirnya meledak. Namun, karena Jubilian masih membenci putra mahkota, itu berarti dia belum menyadari identitas aslinya. Max telah lama menatap bayangan gadis itu di jendela. Menyadari bahwa dia mulai tertidur, Max menghela nafas. Apakah dia benar-benar tidak merasa sedikit pun tegang di hadapannya? Max berbalik, memperhatikan kepala wanita itu bergerak terangguk-angguk dalam kantuknya sebelum bergerak ke sampingnya dan meletakkan kepala wanita itu di bahunya. "Aku melakukan ini supaya kau tidak terjatuh ke depan," katanya pada wanita yang tertidur lelap. Mata merahnya terpaku pada wajahnya. Bulu matanya panjang, hidungnya yang mancung, dan bibirnya berwarna ceri. Tiba-tiba Max merasa haus. Max menelan ludah. Tepat saat itu, Jubilian tersentak dalam tidurnya, menggesek-gesekkan lengan bawahnya ke lengan Max. Tak lama kemudian, Max mengakui dengan pelan, "Kurasa ini memang karena keinginanku yang tidak senonoh." "Jubilian?" Aku tersentak bangun saat mendengar suara yang memanggil namaku. Apakah aku tertidur sampai sekarang? Aku tidak percaya, tidak peduli seberapa lelahnya aku. Bagaimana mungkin aku tertidur di depan seseorang yang baru saja menyatakan perasaannya padaku? Aku merasa sangat malu sampai aku menyadari bahwa aku tidur dengan nyaman bersandar di bahunya. Ya Tuhan, bisakah ini menjadi lebih buruk lagi? Dan kapan dia berpindah ke sebelahku? Malu dan terkejut, aku segera menjauh dari Max. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya, "Ada apa?" "Oh, itu bukan apa-apa. Aku hanya sedikit terkejut, itu saja." "Bagus kalau kau sudah bangun sekarang. Kita sudah sampai. Ayo turun." Dia mengalihkan pembicaraan, menatapku dengan dingin. Ekspresinya membuatku bertanya-tanya, apakah semua yang kuingat hanyalah mimpi? "Sini." Dia mengulurkan tangannya padaku. "Oh, terima kasih." Aku menerima tangannya tanpa banyak berpikir, lalu tersentak saat dia menggenggamnya erat. Max menatap tangan kami yang saling menggenggam, tetapi segera mengalihkan pandangannya ke depan. Aku mengikuti tatapannya dan melihat ayahku berdiri tak jauh dari sana. Jarang sekali dia keluar untuk menemuiku. Aku bertanya-tanya, mengapa dia melakukan hal seperti itu ketika Max mengingatkanku tentang sesuatu. "Kau tidak melupakan kontrak kita, kan?" Aku sadar kami masih terikat oleh kesepakatan bersama. "Oh, tentu saja tidak. Kita akan bersikap mesra karena ayahku ada di sana." Aku merasa sedikit malu karena sepertinya hanya aku yang tergerak oleh pengakuannya. Max bersikap seperti biasa. Tepat saat itu, dia menoleh ke arahku. Aku bisa melihat matanya yang merah sedikit bergetar. Wajahnya sedikit lebih marah dari biasanya. Dan dia menepuk-nepuk pelan jari-jari kami yang saling bertautan. Namun dia segera menghindari pandanganku dan kembali menghadap ke depan. "Ayo pergi," katanya. Mengetahui bahwa seseorang peduli padaku adalah perasaan yang aneh. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Karena aku dihadapkan dengan kenyataan yang kejam begitu aku melihat ayahku. Saat aku melangkah ke arahnya dengan Max di sampingku, ayahku memperhatikan tanpa sepatah kata pun. Ekspresinya lebih dingin dari biasanya, yang membuatku semakin tegang di setiap menit yang berlalu. Mengingat penampilanku yang buruk, dia pasti akan menginterogasiku. "Apakah terjadi sesuatu di kediaman Marquis?" tanyanya saat kami mendekat. Awalnya, aku berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan kemampuannya, ayahku pasti akan mengetahui kejadian itu, bahkan jika sang Marchioness mencoba menutupinya. Namun sekarang, aku takut dengan reaksinya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berusaha mencari ide dalam pikiranku, ketika Max tiba-tiba mengelus tanganku dengan lembut dan menggenggamnya erat.
Aku merasa malu dengan gestur itu, tetapi entah kenapa aku juga merasa lebih percaya diri, sama seperti saat aku berdebat dengan Mikhail. Lagi pula, apa yang akan terjadi? Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, dan ayah juga tidak bisa mengusirku karena aku belum cukup umur. Merasa lebih tenang, aku menarik nafas dalam-dalam dan mengakui, iya, sebenarnya aku benar-benar mengacaukan tempat itu. Ekspresi wajah ayahku berubah dengan cara yang tidak kuduga. Kenapa? Tanyanya. Wanita itu memintaku untuk mengikutinya ke kediamannya. Aku menolak dan dia menampar pelayanku sebagai balasan, seolah-olah untuk menakut-nakutiku atau semacamnya. Ayah tetap diam, namun aku terus berbicara dengan percaya diri. Betapapun aku memikirkannya, Marchioness masih menganggap aku bertunangan dengan Mikhail. Karena itu, aku memutuskan untuk memberitahunya bahwa hubungan kami sudah benar-benar berakhir. Lalu, apa yang kau lakukan? Tanyanya segera. Sepertinya dia khawatir tentang kemungkinan tuntutan ganti rugi. Tetapi aku tidak cemas untuk mengungkapkannya. Aku menghancurkan semua hadiah yang pernah kuberikan padanya sebelumnya. Jadi tidak akan mudah baginya untuk meminta ganti rugi. Begitu. Ayahku mengangguk, tertawa terbahak-bahak. Sungguh pemandangan yang langka untuk dilihat. Bagaimanapun, tampaknya ia merasa puas bahwa aku telah membalas dendamku tanpa biaya. Melihat bagaimana percakapan mengalir lancar, aku merasa tenang. Saat itulah ayahku berkata, "Tapi kau memang terlihat menyedihkan saat ini." Baru saat itulah aku menyadari bahwa dia tidak mau melepaskan hal yang tidak kusebutkan. Tapi bolehkah aku menceritakan apa yang terjadi dengan Mikhail? Aku mulai khawatir karena mungkin dia akan menegurku karena tidak bertindak sebagaimana seharusnya seorang putri Duk yang tidak mampu menangani situasi seperti itu dengan cara yang anggun dan berwibawa. Namun kenyataannya berbeda. Tidak apa-apa, katakan saja apa masalahnya. Ekspresi dan suaranya lebih hangat dari biasanya, membuatku merasa lebih tenang. Mungkin karena itulah kata-kata mengalir begitu saja dari mulutku. Masalahnya, aku juga bertemu dengan Mikhail di sana. Dia terlihat sakit dan mengatakan bahwa dia kesulitan melupakanku. Jadi, aku berbicara dengannya sebentar untuk membuat perpisahan ini lebih mudah baginya. Tapi tiba-tiba dia marah padaku dan aku mulai berlari. Aneh, beberapa saat yang lalu aku sudah melupakan kejadian itu, menganggapnya hanya sebagai hari yang sial. Namun kini, kesedihan dari insiden itu menyerbu pikiranku seperti gelombang. Tenggorokanku terasa sesak dan aku tidak bisa melanjutkan bicara. Aku tidak bisa menghadapi Mikhail dengan tegas, malah justru melarikan diri. Ayah pasti akan menganggapku sebagai putri yang tidak berguna. Saat aku meneteskan air mata, Max menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Aku bukan menangis karena takut, tapi aku bahkan tidak bisa menjawabnya. Aku terlambat menyeka air mataku, bertekad untuk tidak menangis seperti orang lemah lagi. Saat itulah ayah memanggil, "Jubilian?" Aku tersentak dan mendongak menanggapi suaranya yang dingin. "Aku akan pergi," katanya. Aku sudah menduganya, tapi tidak menyangka dia akan pergi secepat itu. Seperti yang kukira, dia pasti kecewa padaku. Aku tahu ayah adalah orang yang berhati dingin, tetapi rasa sedihku semakin dalam. Janjiku untuk tidak menangis lagi lenyap dalam sekejap saat air mata kembali mengalir. Aku tahu dia mungkin menganggapku tidak berguna, tetapi aku tidak percaya dia akan pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Tiba-tiba, selai kain lembut menyentuh wajahku. Karena mengira itu Max, aku mengangkat kepalaku. Betapa terkejutnya aku. Ternyata ayahku yang menyeka air mataku. Ia menunjukkan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Berani sekali dia membuat putriku menangis. Aku akan pergi dan mencabik-cabiknya hingga hancur. Geramnya. Sesaat aku berdiri di tempat,
tercengang melihat penampilan ayahku yang luar biasa. Kemudian aku menenangkan pikiranku dan memahami situasinya. Ayah marah karena orang-orang yang menindasku. Perasaan aneh merasukiku. Ayahku menyeka air mata di pipiku dengan ibu jarinya dan berkata, "Aku tidak akan lama." Sebelum aku bereaksi secara emosional, aku dihinggapi perasaan yang tidak mengenakan. Entah mengapa ayahku tampak berada di pihakku, tetapi dia berbeda dari biasanya. Dia tampak seperti sedang marah. Mungkin dia akan melakukan sesuatu yang bahkan tidak sebanding dengan apa yang telah kulakukan. Itu adalah pikiran yang tidak masuk akal, tetapi kupikir itu mungkin saja terjadi. Terkejut, aku memanggilnya, "Ayah." Karena tidak ingin dia mengabaikanku, aku tanpa sadar meraih lengan bajunya. Dia menoleh ke arahku dan bertanya, "Ada apa?" Terus terang, aku masih ragu. Lagi pula, hubungan kami sebagai ayah dan anak memang agak canggung. Namun, aku khawatir jika aku membiarkannya pergi seperti ini, dia akan benar-benar melakukan apa yang telah dikatakannya. Aku hanya... Saat aku tak dapat berkata apa-apa, ayahku menghela napas dan berkata, "Ayo masuk dulu." Setelah berbicara, ia meraih tanganku yang memegang lengan bajunya. Tiba-tiba, aku harus memegang tangan Max dan ayahku, tetapi aku merasa lega. Dia tidak marah padaku pada akhirnya. Itu berarti aku tidak akan dimarahi, kan? Beberapa saat yang lalu aku menangis. Sungguh aneh bahwa aku tersenyum sekarang. Apakah karena banyak hal yang terjadi hari ini? Atau karena aku sudah kenyang? Setelah makan malam, aku benar-benar kelelahan. Karena merasa mengantuk, aku menguap tanpa menyadarinya. "Menurutku lebih baik kamu tidur sekarang," komentar ayahku. "Baiklah," jawabku lesu. Lalu aku menatapnya. Mata birunya yang dingin menatap balik ke arahku, tetapi tidak terasa memberatkan dan menyulitkan seperti biasanya. "Terima kasih untuk hari ini. Tentang apa yang terjadi, ayah marah demi aku," kataku pelan. Ayah mengangguk sekali. "Itu hal yang wajar. Jadi kau tidak perlu berterima kasih setiap kali hal seperti ini terjadi." Meskipun adanya tidak ramah, untuk pertama kalinya dia benar-benar terasa seperti seorang ayah. Mungkin mulai sekarang aku bisa sedikit lebih dekat dengannya, dan aku dipenuhi harapan bahwa impianku untuk menjadi kaya tanpa harus bekerja bisa terwujud. Sampai aku melihat Max menatapku lekat-lekat. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi entah bagaimana dia mengingatkanku pada anak anjing yang menunggu pujian. "Terima kasih sudah menyelamatkanku, Max." "Tentu saja." Dia mengangguk. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya yang tadinya datar. Sungguh, bagaimana bisa dia setampan ini? Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah dia mengungkapkan perasaannya kepadaku, aku tidak bisa berhenti melirik wajahnya. Tak lama kemudian, wajahku terasa panas dan jantungku mulai berdebar kencang. Memang benar dia telah menyelamatkanku dari masalah hari ini. Tetapi, bagaimana bisa aku menyukainya secepat ini? Kalau aku terus berada di jalur ini, aku akan jatuh cinta berat seperti yang pernah aku alami pada Mikhail. Aku buru-buru bangkit dari tempat dudukku. "Selamat malam, Ayah, dan kau juga, Max." Karena takut Max akan membaca pikiranku, aku bergegas keluar dari ruang makan. Max yang menyaksikan Julian pergi menggertakkan giginya. Sialan, bukan begini yang seharusnya terjadi. Dia terus memperhatikannya, tetapi Julian bahkan tidak memperhatikannya. Mungkin karena semua perhatiannya terpusat pada gurunya. Tentu saja, Max tidak berniat menyerah. Jika dia lupa tentang pengakuanku, aku harus memperingatkannya setiap hari. Tekadnya membara. "Bukankah kau bilang padaku bahwa kau akan melindungi anak itu?" Max mengerutkan kening mendengar suara dingin gurunya, lalu mengatupkan tahangnya erat-erat. Memang dia menyelamatkannya, tetapi dia tidak dapat menyangkal
bahwa kejadian itu membuat Jubilian menangis begitu dia sampai di rumah. Aku seharusnya menghentikan bajingan itu berbicara padanya sejak awal. Penyesalan Max terpotong oleh suara gurunya. Marquis Hessen dikenal sebagai orang yang banyak akal. Dia orang licik. Dan karena dia mewarisi watak ayahnya, Mikhail pasti juga sedang merencanakan sesuatu. Max dapat segera mengetahui jawaban yang ingin didengar gurunya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membuat Jubilian menangis lagi. Sebagai tanggapan, sang guru berbalik dan berbicara dengan dingin. Sebaiknya kau melakukannya dengan benar. Begitu gurunya menghilang dari pandangan, Max menyeringai. Konyol, dia mengatakan hal seperti itu sambil menentang hubunganku dengannya. Pikirnya dengan nada kesal dan mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, kemana dia pergi? Apakah dia menuju ke kediaman Marquis? Max mengepalkan tangannya lalu membukanya kembali. Suara gemeretak terdengar saat dia dengan brutal meregangkan buku-buku jarinya. Pertama-tama, aku harus membereskan sampah-sampah yang berkeliaran di sekitar mansion ini. Menjelang malam, sang Marchioness mengeluh kepada suaminya yang baru saja kembali dari tugasnya. Sayang, gadis itu, Jubilian, dia sungguh kurang ajar. Dia menghancurkan semua pakaian dan keramikku, lalu berkata itu tidak masalah karena dia yang memberikannya. Bukankah itu semua tidak terlalu berharga? Jawab si Marquis dengan nada datar, yang membuat wanita itu meninggikan suaranya. Wajahnya berkerut. Kau bercanda? Aku benar-benar menderita hari ini karena gadis itu. Sang Marquis mendesah mendengar kata-kata itu dan menatap istrinya dengan ekspresi pahit. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Bocah sialan itu menyakiti putra kita yang masih sakit. Bukankah kita harus menuntut permintaan maaf dari Duke Florian? Sang Marquis mengernyitkan alisnya lalu berkata dengan dingin. Apa kau tidak sadar bahwa meminta maaf dari mereka hanya akan membuat kita menjadi bahan tertawaan? Aku benar-benar tidak bisa percaya apa yang telah dilakukan gadis itu. Setelah putus dengan Mikhail, dia malah berkencan dengan rakyat jelata rendahan. Itu benar-benar aib bagi nama keluarga kita. Sang Marquis mengepalkan tinjunya. Para leluhur keluarga Hessen adalah pendekar pedang terkenal dan telah melatih diri mereka untuk menjadi kesatria yang hebat selama beberapa generasi. Namun setelah munculnya keluarga Florian, para kesatria kelahiran Hessen telah dibayang-bayangi oleh sang Duk. Sang Marquis telah disingkirkan untuk menjadi orang kedua karena Regis, yang sekarang menjadi komandan kesatria Istana Kekaisaran dan panglima tertinggi tentara Kekaisaran. Meskipun demikian, tidak ada anak laki-laki yang lahir dari keluarga Florian setelah Regis. Satu-satunya pewaris langsung yang tersisa adalah Jubilian, yang tidak tahu tentang pedang. Ketika Marquis mengetahui bahwa Jubilian terus mengejar-ngejar Mikhail, harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Jika pernikahan itu terjadi, ia bisa memanipulasi Duke Florian sebagai mertua dan mengangkat kembali nama keluarga Hessen sebagai pendekar pedang terbaik di seluruh kekaisaran. Aku yakin nama Hessen akan kembali berjaya sebagai keluarga pendekar pedang terbaik di kekaisaran saat putraku mencapai usia dewasa. Kalau saja sang Marquis tahu kalau putranya akan jatuh sakit seperti ini, dia tidak akan memaksanya untuk menjalin hubungan yang tidak diinginkannya. Beraninya kau mengolok-olok keluarga kami dan menjadikan putraku sebagai seorang penjahat. Darah Marquis mendidih karena amarah. Tinjunya mengepal begitu kuat hingga urat-uratnya menonjol. Tetapi ia perlahan membuka genggamannya dan menenangkan pikirannya. Ia ingin menjatuhkan Duke, tapi ini belum saatnya. Aku memang sudah berencana untuk membalas dendam pada Duke keparat itu. Jadi kau tidak perlu terburu-buru. Mata Marchioness membesar mendengar kata-kata suaminya. Benarkah itu? Sambil tersenyum licik, Marquis Hessen berkata, apa kau pikir aku akan membiarkan orang-orang yang meremehkan keluarga kita begitu saja? Aku sedang mencari kelemahan Duke Florian, jadi bersabarlah sedikit lagi. Mendengar itu, wajah Marchioness pun berseri-seri. Seperti yang diharapkan darimu, sayang.